Saat ini kalau dilihat dari prosesnya sudah sekitar 40%, sedang dalam proses pengembangan antigen dalam bentuk protein S, spike, dan protein N atau nukleokapsid. Nah, harapannya setelah kita bisa mengembangkan dan mengkloning protein tersebut, terutama ke dalam sel mamalia, uji lab, maka berikutnya kita akan uji coba dulu di hewan. Ya, jadi tahapan pertama kita ada uji di hewan. Kita harapkan sebelum akhir tahun uji hewannya sudah selesai, dan kalau dinyatakan berhasil, maka lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin yang sudah diuji ke hewan tadi ke Bio Farma untuk kemudian diproduksi menjadi vaksin yang akan digunakan dalam uji klinis terhadap manusia. Ya, tentunya dimulai dengan uji klinis tahap 1 yang lebih fokus pada keamanan, kemudian masuk ke tahap kedua ya untuk melihat diversifikasi dari calon penerima, dan yang tentunya paling penting tahap ketiga ya ketika kita bicara efikasi dari vaksin itu sendiri. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa uji klinis ya. Kalau untuk diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat sendiri, kapan Pak timeline atau target? Ya, tentunya nanti kita harus bicara juga dengan BPOM, karena BPOM lah nanti yang menentukan standar dari uji klinis, baik dari jumlah orang yang akan menjadi relawan dari vaksin tersebut, ya berikut waktu yang dibutuhkan. Kalau kita mengikuti waktu misalkan yang seperti Sinovac, harapannya baik uji tahap 1 sampai tahap ketiga itu bisa selesai dalam waktu 6 bulan ya secara total. Sehingga perkiraan kami sekitar bulan ya pertengahan lah, sesudah pertengahan, jadi Juli atau Agustus tahun depan 2021 mudah-mudahan sudah mulai bisa diproduksi massal untuk mulai digunakan dalam vaksinasi. Oke, Pak, sinergi yang dilakukan dengan berbagai lembaga untuk mewujudkan produk-produk dan juga inovasi ini seperti apa, Pak? Terutama saya dengar juga ada kerjasama dengan MUI ya, Pak, untuk memastikan kehalalan vaksin yang diproduksi di Indonesia. Ya, pertama tentunya kerjasama antar pihak atau kolaborasi berbagai aktor, dalam hal ini pemerintah, para peneliti dan industri itu terjalin dengan sangat baik ya selama masa pandemi. Mungkin ini suatu juga berkah bagi dunia penelitian di Indonesia yang selama ini masih kurang nyambung antara dunia penelitian dengan dunia industri, tapi alhamdulillah karena mereka sadar akan pentingnya penanganan pandemi ini, maka semua pihak siap berkolaborasi dan akhirnya sudah mewujudkan dalam berbagai bentuk inovasi yang saya sampaikan tadi. Khusus untuk vaksin, tentunya ada keterlibatan dari peneliti, terutama yang dipimpin oleh lembaga Eijkman, yang kebetulan berada di bawah koordinasi kami. Kemudian dari sisi dunia usahanya, PT Bio Farma sudah komit untuk memproduksi vaksin merah putih ini ketika siap diproduksi nantinya. Dan dari pemerintah, regulator baik dari kami, Kementerian Kesehatan, BPOM ya yang harus terus mengikuti proses uji klinis, dan tentunya dari sejak awal lembaga Eijkman sudah mengajak MUI terutama untuk memastikan semua proses itu sudah mengikuti standar kehalalan suatu vaksin.